Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil pada pagi hari ini adalah hindari sifat ketamakan. Dari bacaan Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dan ayat yang menjadi ayat emasnya adalah ayat 15 yang mengatakan demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekayaan adalah sesuatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan kekayaan, orang dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan hidupnya. Secara manusiawi tentu hal ini adalah wajar, bukan dosa orang dan bukan dilarang orang untuk mencari kekayaan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Oleh sebab itu, yang terpenting adalah hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Dengan demikian, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana proses untuk memperoleh kekayaan itu. Atau bagaimana menjadi orang kaya itu. Karena paradigma orang terhadap kekayaan akan menentukan sikap dia terhadap kekayaan itu sendiri. Dan Tuhan tidak menghendaki kita memiliki sifat ketamakan. Apa itu ketamakan? Dalam bahasa Yunani, ketamakan itu disebut dengan pleonesia. Artinya kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Orang yang tamak, maka dia tidak akan pernah puas dengan segala sesuatu yang dia miliki. Ketamakan adalah sebuah kesalahan hidup yang membawa seseorang kepada kerugian dan jerat dunia yang akan membinasakannya karena dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah mensyukuri atas berkat dan anugerah Tuhan yang ada dalam hidupnya. Dengan demikian ada paling tidak bahaya terhadap kekayaan karena sifat ketamakan. Yang pertama adalah kekayaan tidak pernah memberi rasa cukup. Paulus mengatakan, saya ulangi, Pengkhotbah 5 ayat 9-10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Paulus memberikan penekanan di sini adalah rasa cukup. Jadi yang penting kita memiliki rasa cukup. Berarti kepuasan batinia yang membuat seseorang sejahtera terhadap apa yang dia miliki, yaitu rasa cukup. Dan Rasul Paulus pun mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 11, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengan demikian Yesus mengajarkan konsep rasa cukup ini dalam kehidupan kita di dalam doa Bapa kami. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa cukup itu tidak tergantung seberapa besar, seberapa banyak materi yang kita miliki. Melainkan rasa cukup itu adalah sikap hati kita terhadap kekayaan yang apa adanya. Ada orang banyak yang memiliki kaya melimpah, tetapi tidak pernah memiliki rasa cukup di dalam hatinya. Ada bahaya yang kedua yang juga mengenai kekayaan, yaitu kekayaan tidak menjamin keselamatan jiwa. Kekayaan tidak menjamin keselamatan jiwa. Apalah artinya orang memiliki kekayaan materi yang berlimpah-limpah.
jika pada akhirnya hidupnya mengalami kebinasaan kekal. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, sebab walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Inilah yang menjadi alasan Tuhan Yesus sehingga dia berkata, sungguh sangat sukar seseorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, karena hatinya tidak tertuju kepada Allah, tetapi kepada kekayaan dan materinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan terlalu asik mengumpulkan kekayaan di dunia ini sehingga kita lalai, sehingga kita melupakan apa yang paling penting, yaitu harta sorgawi. Jangan sampai kita mengutamakan perkara-perkara duniawi sehingga kita melupakan perkara-perkara rohani. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sikap tamak akan kekayaan akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita diberkati dengan kekayaan yang melimpah-limpah, harusnya kekayaan itu menjadi sumber anugerah, sumber berkat, sumber kebajikan kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami, tuntun dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.